Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam karena ibadah akan segera dimulaikan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Selamat kita bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua sebab kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang senantiasa setia dalam mencari Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari saat ini saya mengundang kita semua untuk menyiapkan hati, pikiran kita mau menghadap Allah Bapa yang kudus, yang sangat mengasihi kita. Amin Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangun. Mari sama-sama kita
sudah menjadi Allah yang memerintah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang luar biasa. Anugerah-Mu, kasih dan anugerah-Mu sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapak, kami mau menyatukan hati kami mau memuji, kami mau melompat untuk Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, dan Engkau akan mengurapi setiap kami. Engkau akan mengambil alih tempat ini, ibadah kami pada hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk kami menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara. Bagi yang
kami tetap berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah memilih kami, dan Engkau yang hari ini mengundang kami. Kami menghormati Engkau Tuhan. Dan saat ini Bapa, segala dan segenap waktu hidup kami adalah milik-Mu. Berfirmanlah, kuasai kami dengan karya Roh Kudus ketika kami tetap berada dalam hadirat Allah. Dan kami menghormati Engkau Tuhan. Seluruh daging, seluruh keangkuhan kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Bapa dalam surga, berkati ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman ini tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Allah, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih. Shalom semua, dan kita hari ini menyanyikan lagu untuk mengingat kembali beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang surga. Dan kali ini kita akan mendengarkan apa itu neraka. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan belakang langit biru ada mahkotaku. Sementara. Surga bukan akhir, tetapi tempat sementara di mana kita semua akan berkumpul di sana sebelum Tuhan datang. Mereka yang sudah meninggal sekarang sedang mendahului kita ada di sana. Dan saat ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Dan nanti ketika Tuhan datang dalam awan di angkasa dan tiupan daripada sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat, maka seluruh orang-orang yang meninggal akan bangkit dan mereka menerima tubuh yang baru. Dan setelah itu kita juga akan menerima tubuh yang baru. Dan tempat yang paling akhir, yaitu apa? Langit dan bumi yang baru. Bumi ini akan diperbaiki, disempurnakan oleh Tuhan kembali. Dan kemudian kita akan ditempatkan selama-lamanya. Dan segala sesuatunya akan indah di tempat ini. Kita bisa pergi kemana saja, kita bisa lakukan apa saja. Bukan hanya memuji, menyembah pakai baju putih-putih, tetapi kita akan menikmati berjuta-juta warna. Dan semua ada, bahkan makhluk-makhluk ada di sana yang telah diciptakan oleh Tuhan dalam langit dan bumi yang baru. Dan hari ini kita akan bicara tentang neraka. Saudara-saudara yang kekasih, seorang bernama Lewis mengatakan bahwa neraka adalah salah satu doktrin di dalam Alkitab yang kalau boleh dia ingin lepaskan, dia ingin singkirkan, dia ingin buang di dalam teologi Kristen. Tapi dia tidak bisa lakukan itu. Tidak bisa karena 4 alasan ini. Buat dia teologi neraka itu paling tidak enak dibicarakan. Dia pengen buang jauh-jauh, tapi tidak bisa karena yang pertama dia mendapatkan dukungan penuh dari Alkitab. Jadi Alkitab ini menulis tentang neraka.
Alkitab adalah suara Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri. Alkitab ini adalah Tuhan sendiri yang menyatakannya, maka kita tidak bisa menolak. Kalau Tuhan sudah bilang neraka itu ada. Kemudian yang kedua, di dalam pelayanan Yesus, Yesus sendiri bicara tentang neraka. Bahkan kata-kata Tuhan begitu kuat. Ketika dia khotbah di bukit, 5 kali dia bicara tentang neraka. Setelah itu dia mendapatkan dukungan dari tradisi Kristen di sepanjang sejarah gereja. Bukti-bukti dari orang-orang yang bekerja sedemikian mempertahankan iman mereka dengan meyakini bahwa ada pengharapan di dalam surga telah membuat orang berani mati. Itu menunjukkan bagaimana tradisi gereja benar-benar meyakini bahwa ada surga dan juga ada neraka. Dan alasan yang keempat adalah karena dukungan dari akal kita yang meyakini bahwa apa yang baik akan ada baik dan apa yang jahat akan ada tempatnya yang jahat. Ada akibatnya. Oleh sebab itu akal kita sendiri sebagai manusia mengatakan bahwa neraka itu ada. Saudara-saudara, saat ini ada pandangan tentang neraka di mana-mana dan itu merupakan suatu pembahasan. Beberapa orang memiliki pandangan tentang neraka, tetapi kita tidak akan bahas yang nomor 2 dan nomor 3. Kita tidak akan bahas karena kita bukan orang-orang cendekiawan, bukan orang-orang yang hebat dalam perdebatan dan mengenai teologi, doktrin Alkitab. Kita hanya orang-orang sederhana, orang-orang awam yang mau belajar surga dan neraka itu ada dan apa kata Alkitab, itu saja. Jadi pandangan kedua dan pandangan ketiga tidak kita bicarakan, tetapi mari kita mengerti apa saja pandangan tentang neraka. 3 pandangan. Yang pertama, neraka sebagai satu tempat di mana siksaan sadar yang berlangsung kekal. Siksaan sadar ini terjadi dan berlangsung kekal selama-lamanya. Itu adalah pandangan tradisional, pandangan gereja yang saat ini sedang ada. Tetapi rupanya ada kelompok kedua yang mengatakan bahwa neraka adalah bukan tempat siksaan, bukan. Jadi orang tidak disiksa-siksa, tetapi langsung dimusnahkan, langsung hilang total, tidak ada lagi. Semua orang-orang jahat hilang. Itu pandangan kedua. Dan pandangan yang ketiga, neraka sebagai tempat atau sebagai penghukuman yang sifatnya koreksi. Jadi ada batas akhir penghukuman itu, karena setelah dikoreksi, setelah menerima hukuman beberapa waktu lamanya, maka orang itu kemudian diselamatkan. Jadi pandangan yang ketiga adalah keselamatan semua manusia. Tapi untuk yang jahat-jahat dikoreksi dulu, dihukum dulu untuk beberapa waktu lamanya. Itu pandangan yang ketiga. Dan kita tidak bahas pandangan kedua dan pandangan ketiga, tetapi kita akan belajar bersama-sama tentang pandangan tradisi gereja tentang neraka, yaitu neraka sebagai siksaan sadar yang berlangsung kekal sebagai pandangan tradisional. Dan sekarang kita akan kembali kepada firman Tuhan. Sebuah tinjauan sekilas mengenai neraka. Saya mau saudara-saudara jangan bermain-main dengan neraka. Jangan meremehkan neraka. Jangan jadikan gurauan. Karena neraka itu ada. Jelas realitanya ada, nyata senyata-nyatanya. Kelak kita akan tahu. Saat ini memang kita tidak tahu bagaimana bentuknya dan segala macam, tetapi saya mau saudara mengerti kebenaran tentang neraka itu ada. Di dalam Matius 13 ayat 47 sampai 50 kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai,
Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terhadap ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara, dalam bagian ini Tuhan Yesus mengumpamakan perumpamaan tentang kerajaan surga dan juga neraka itu dengan kisah tentang penjala ikan. Penjala ikan yang mengumpulkan ikan-ikannya dalam gambaran itu, lalu kita bisa menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, akan ada pengadilan terakhir. Sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Akan ada pengadilan terakhir. Yang kedua, manusia akan dipisahkan dalam 2 kelompok. 1, 2, 3. Manusia akan dipisahkan dalam 2 kelompok. Mereka yang diselamatkan akan mendapatkan kemuliaan, tetapi mereka yang tidak diselamatkan akan mengalami kemalangan dalam sebuah tempat yang disebut sebagai neraka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, neraka adalah sebuah tempat di mana seseorang mengalami apa? Sebuah tempat seperti apa? Saya mau kita berhenti dulu sebelum kita membahas ini. Sadari satu hal ini. Gambaran tentang neraka, tolong jangan diterjemahkan plak persis sama seperti apa yang ditulis. Karena kalau kita memahami neraka sebagai tempat di mana orang akan digigitin sama kalajengking dan ular yang tidak mati-mati, gambaran kita kalajengking bentuknya seperti itu, ular bentuknya seperti itu. Mungkin di neraka tidak seperti itu, tetapi bicara tentang penderitaan fisik. Jadi jangan plak kita memahami bahwa oh itu ada kalajengkingnya, ada ularnya. Nah, jangan plak persis. Neraka adalah satu kebenaran yang bisa neraka adalah satu kebenaran yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan, kalau kita yang doyan ngopi, beberapa di antara saudara doyan banget sama ngopi, pagi sore ngopi. Tapi tolong kasih tahu, ceritakanlah gambaran aroma kopi itu seperti apa. Bisa? Bisa. Demikian juga dengan neraka. Kopinya ada, tapi sulit menjelaskan aromanya. Kenapa dia sampai begitu suka sama kopi? Karena aromanya begitu nikmatnya, tapi tidak bisa menjelaskan dalam kata-kata aroma kopi itu seperti apa. Demikian juga dengan neraka. Alkitab menggambarkan neraka dalam beberapa gambaran. Kalau kita berpikir neraka persis plak dengan ada kalajengkingnya, ada ularnya, ada ini, ada itunya, maka kita akan terjebak dengan kisah seperti contoh ini. Seorang anak sekolah minggu yang bertanya kepada gurunya, kakak, saya mau tanya, kalau neraka itu seperti apa? Lalu kakak akan berkata begini, neraka itu seperti lautan api, nak. Lautan api di situ banyak sekali api menyala-nyala. Lalu anak itu akan bilang begini, saya cantumkan ayatnya. Kakak, kata di Alkitab dibilang neraka itu kegelapan yang paling gelap. Mana mungkin di dalam sebuah kegelapan paling gelap di situ ada nyala api? Gak mungkin. Nah, ini akan membuat kita sulit terjebak karena kita fokus kepada kata-kata secara harfiah. Jadi mari kita seperti gini loh, saudara. Saya mencoba untuk menggambarkannya, walaupun ini tidak tepat benar-benarnya. 5 orang buta yang disuruh menggambarkan gajah, yang satu pegangin belalai.
Yang satu pegang buntut, yang satu pegang kuping, yang satu pegang kaki, yang satu pegang perut. Kira-kira akan jadi seperti apa gajahnya, saudara? Berdasarkan 5 orang buta itu macam-macam. Yang satu bilang gini, kurus kelempeng. Satu bilang, enggak, gede banget ini yang pegang kaki. Nah, akan yang satu bilang tipis kok. Itu, saudara-saudara, jadi kita jangan terjebak menerjemahkan, menggambarkan neraka sesuai dengan gambaran secara harfiah. Ya, jadi kita harus tahu kebenarannya tentang neraka itu ada. Nah, jadi tempat neraka itu seperti apa? Yang pertama, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengalami penderitaan emosional. Tempat di mana manusia akan mengalami penderitaan secara emosional. Siapa saudara-saudara yang pernah mengalami penderitaan begitu sakit? Siapa? Saya mau tanya, pengen ngulang lagi enggak? Itu baru sedikit. Kalau boleh ditanya, sudah lewat? Sudah. Kalau neraka tidak ada ceritanya lewat, terus berlangsung. Saudara-saudara, di situ ada rasa sakit, penderitaan yang luar biasa secara emosional, kebingungan, kesepian, kesedihan yang tidak pernah berhenti, air mata yang terus mengalir, yang kita ingin berhenti. Saudara, kalau kita nangis kita bisa capek, tetapi di neraka air mata kita tidak akan pernah berhenti. Itu satu tangisan, bahkan jeritan dari dalam hati dan juga dari mulut yang tidak akan pernah berhenti. Itu penderitaan emosional. Penderitaan emosional seperti seorang yang merasa benar-benar tidak berguna, terbuang, dia adalah sampah. Saudara-saudara, kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk neraka adalah Gehenna. Itu terkait dengan sebuah tempat yang bernama Lembah Hinnom. Oleh sebab itu orang Arab pakai istilah neraka jahanam. Itu berasal dari kata Lembah Hinnom. Lembah Hinnom ini adalah satu lembah dulu dipakai ketika orang-orang dalam penyembahan kepada dewa Molok, dan mereka menyerahkan anak-anak mereka di situ. Jadi di lembah itu ada air mata, ada kemarahan dari ibu-ibu, ada pemberontakan terhadap Allah, ada darah, ada anak-anak yang dihancurkan, sehingga Lembah Hinnom menjadi neraka bagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Karena mereka, ketika mereka harus mempertahankan kasih kepada bayi ini, tetapi dewa Molok meminta anak-anak mereka untuk dikorbankan. Saudara bisa bayangkan semua perasaan bergelut yang terjadi di Lembah Hinnom itu. Dan tidak kemudian lembah itu menjadi satu tempat di mana dijadikan tempat pembuangan sampah. Saudara-saudara, sampah yang dibuang itu bukan sampah seperti TPA tempat pembuangan sampah yang ada yang kita tahu, karena di situ dibuang bangkai-bangkai binatang. Kita di situ dibuang orang-orang yang sudah sekarat, akhirnya dibuang karena sudah mau mati, dibuang orang-orang yang nggak tahu siapa ini, dibuang di situ. Jadi di situ bangkai, bau, belatung, sampah yang menjijikkan. Kita nggak bisa tinggal lama di TPA. Alasan satu orang bisa tinggal di TPA karena dia cari duit. Kalau tidak ada duit, nggak akan seorang pun mau tinggal di situ. Lembah Hinnom adalah gambaran tentang orang merasa terbuang bagaikan berada di dalam sampah. Kemudian kekesalan dan penyesalan karena melakukan kekeliruan. Tempat di mana ada ratapan dan kertak gigi adalah ungkapan untuk menunjukkan penyesalan karena telah melakukan kekeliruan. Dan penyesalan itu ada dua unsur, kertakan dan ratapan ada dua unsur, kesal dan nyesal. Saudara pernah ngalamin kesal dan nyesal? Ada mengalami namanya kesal sendiri,
nyesal sendiri. Tapi kesal dan nyesal itu bagaikan orang yang baru pulang dari salon, potong rambut dan tidak sesuai dengan harapan. Saudara muter-muterin cermin, duduk jengkel, marah, kesal nyesal itu. Tapi kan rambut kan bisa tumbuh lagi, nggak main terus-terusan, ya kan? Kita tinggal gimana dan segala macam. Tren zaman sekarang, botak sebelah aja kalau saudara berani jadi tren kok. Tren, jadi orang yang yakin diri walaupun salah motong akan dijadiin tren. Panjang di sini, pendek di situ, bolong di sini, dijadiin tren. Kalau kita yakin diri. Zaman sekarang begitu. Kesal, nyesal. Tapi seperti gambaran begini, saudara lagi butuh duit. Lalu di sebuah tikungan jalan ada gelandangan, pakaian rombeng-rombeng bau lagi. Lalu dia bawa bungkusan yang kotor sekali, kasih ke kita. Pikiran curiga kita lagi, ini apa ini? Ini apa ini? Orang mau kasih apa? Pasti jorok-jorok nih. Apa ini? Enggak, jangan dekat Pak. Enggak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih enggak. Ini buat kamu, kata Bapak. Oh enggak ya. Lalu tidak berapa lama rupanya teman kita lewat di tempat yang sama. Ini hanya kisah ya, tempat yang sama. Lalu ketemulah dengan gelandang itu. Jika begitu menyodorkan bungkusan itu, lalu teman kita dengan santai, oh ya terima kasih, nggak mikir. Dibukalah ternyata uang 10 miliar. Kita sambil melotot akan bilang, aduh bodohnya, padahal nomor 1 yang ditawarin aku, aduh nyesel banget, aduh dasar goblok. Kenapa ya? Aduh, itu kesel dan nyesal. Perasaan di surga adalah perasaan kesal dan menyesal. Kenapa saya lakukan ini dulu? Kenapa saya menolak Tuhan? Kenapa saya nggak lakukan perintah Tuhan? Kenapa saya nggak taat aja ya? Kalau tahu keadaannya begini, saya nggak akan memilih begitu. Aduh, kenapa bodohnya saya? Aduh, dan itu tidak pernah bisa berhenti. Tiap hari, tiap jam, tiap saat rasa kesal dan menyesal itu terus ada. Kita mau teriak kepada siapapun, tidak ada seorang pun yang peduli. Neraka yang pertama adalah tempat kita mengalami penderitaan emosional. Yang kedua, tempat di mana seseorang mengalami penderitaan fisik atau badani. Ingat saudara-saudara bahwa dalam Wahyu 20 ayat 15 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ingat, ada gambaran tentang lautan api. Alam maut atau Hades, yang merupakan tempat persinggahan sementaranya orang-orang fasik atau orang jahat. Orang jahat sementaranya Hades. Orang benar tempat sementaranya surga. Sekali lagi, orang jahat tempat sementaranya Hades. Orang benar tempat sementaranya surga. Setelah Tuhan datang, sangkakala dibunyikan, maka orang-orang dibangkitkan dengan tubuh kemuliaannya. Lalu kita juga punya tubuh kemuliaan masuk di langit dan bumi yang baru. Tapi orang-orang yang di Hades ini terima tubuh mereka jadi neraka, bukan jiwa dan roh, tapi juga mengalami siksaan badani. Mereka punya tubuh lagi jadi orang-orang jahat. Hitler yang di kuburan, maka bangkit dia akan punya tubuh, dan tubuh itu akan disiksa di dalam neraka. Dan saudara-saudara, itu adalah sebuah siksaan yang benar-benar menyakitkan. Banyak orang sekarang, saudara, harus jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita bersyukur bahwa tim medis semakin pandai sehingga tingkat kesembuhannya semakin, persentase kenaikan untuk orang-orang mungkin sembuh jauh
ada peningkatan, tetapi jangan sembarangan, tetap harus jaga badan ya. Nah, orang-orang yang pernah berada di rumah sakit menjalani proses dalam pengobatan COVID, mereka cerita betapa menderitanya. Gak sembarangan saudara-saudara, menderita. Itu puji Tuhan kalau sembuh. Nah ini akan berlangsung terus-terusan. Jika ada seorang yang memiliki lahir anak yang mengalami kelainan, jadi dia terus menderita, sakit, bergerak sakit, apapun dengan kondisi tubuhnya seperti itu, kita tetap memelihara dia, kasih makan, terus bertumbuh. Kira-kira saudara akan mempertahankan anak itu sampai umur panjang? Kalau dia bergerak saja sakit, dia bergerak sakit, orang tua akan stres punya anak seperti itu. Orang yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan akan bilang kepada dokter gini, dokter kalau bisa tolong suntik mati aja anak saya tidak tahan lihat penderitaan. Satu kali saya melayani sepasang suami istri, dia berkata begini, ibu, sampai saya bilang sama Tuhan, saya rela nggak punya anak. Saya lihat istri saya menderita, saya tidak sanggup. Saya rela saya nggak punya anak daripada saya harus lihat penderitaan istri saya. Saudara-saudara, itu bukan sebuah kata-kata yang enak didengar. Dan kalau kita berada di dalam penderitaan seperti itu di neraka, itu kita tidak pernah berhenti, terus menderitanya terus, saudara-saudara, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, sakitnya luar biasa dan terus menerus. Hari ini saudara bisa minta tolong suami, minta tolong istri, minta tolong anak untuk pijit, untuk ambil obat, untuk lakukan ini dan itu, di neraka tidak ada. Dan itu adalah tempat penderitaan yang mengerikan secara fisik. Penderitaan fisik secara tradisional dipahami sebagai tanpa henti dan kekal. Yang ketiga, tadi penderitaan secara apa? Yang pertama emosional. Yang kedua penderitaan secara fisik atau badani. Yang ketiga penderitaan relasional. Relasional itu tidak ada hubungan. Saudara-saudara pernah mengalami kehilangan orang-orang yang kita cinta? Orang-orang yang mengalami seperti ini, waduh sakitnya, nggak bisa diceritain saudara. Walaupun kita bilang gini, saya mengerti, kita nggak mengerti benar-benar. Itu hanya kata-kata untuk menguatkan dia, tetapi rasa ditinggalkannya, aduh. Kalau boleh balik lagi, kalau boleh mengulang supaya dia jangan kejadian ini dan itu, aduh. Kalau boleh ini dan itu, kalau boleh mengulang waktu supaya itu jangan terjadi. Dan di neraka, jangan pernah harap kita tahu, oh itu papa, oh itu pacar, oh itu pasangan. Jangan berharap, tolonglah aku, nggak bisa. Jadi selama kita masih ada di dalam dunia, kalau kita bisa tolong keluarga kita, tolonglah. Karena ketika ada di dalam kekekalan, tidak ada seorang pun bisa berharap kepada siapapun. Dan itu adalah penderitaan hubungan yang terpisah satu dengan yang lainnya. Rasa sendiri, rasa sepinya amat mengerikan. Amat mengerikan, saudara-saudara. Saudara tahu yang namanya gelap? Sudah tahu? Berapa banyak di antara kita pernah mengalami gelap, benar-benar gelap yang tidak ada satu pun cahaya? Saya tahu cuma satu tempat di mana gelap, benar-benar gelap, tidak ada cahaya, adalah orang di dalam peti mati. Orang di dalam peti mati tidak ada cahaya. Kalau kita masih seperti ini, lampu mati, masih ada cahaya. Kita masih bisa cari. Kita akan begitu cahaya mati, gelap, maka tidak ada seorang pun di antara kita akan bilang gini, puji Tuhan, inilah kenikmatan ketika gelap, gak ada cahaya, saya benar-benar menikmati. Gitu ada. Saudara akan beranjak nomor 1, teriak, center, lilin, atau handphone. Handphone di mana tadi ya? Mana tadi handphone di mana? Cari.
nyari cahaya. Saudara-saudara, di sana tidak ada cahaya. Satu kegelapan bisa tahan saudara. Dalam gelap benar-benar. Bayangkan, tutup mata aja, bayangkan. Saudara ada di dalam peti mati. Tidak ada cahaya. Gelap sekali. Apakah saudara punya perasaan tenang? Jantung saudara akan mulai duk, 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 duk. Keringat saudara mulai mengucur. Saudara mulai panik. Nafas saudara mulai cepat. Cari di mana ada mata saudara, pupil saudara mulai membesar. Cari di mana cahaya, di mana cahaya, itulah neraka. Kegelapan yang paling gelap. Tidak ada seorang pun. Jangan saudara tertipu dengan orang bilang, nanti kita ketemu sama siapa namanya, Michael Jackson di neraka. Jangan anggap Michael Jackson di neraka, belum tentu kali. Dia lagi ngap-ngap nafasnya, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri dan berkata, Michael Jackson, aku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu mau terima nggak? Kalau dia seperti penjahat di sebelah kanan Allah dan berkata, oh Tuhan, ingatlah akan aku, ampuni segala dosa-dosaku. Lalu Tuhan bisa berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kita nggak bisa bilang Michael Jackson ada di neraka. Nanti baru kita lihat dia ada di neraka. Tidak. Bayangan kita, di situ artis-artis, wah orang-orang hebat, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kumpul semua di neraka. Orang yang soleh-soleh, yang kaku-kaku, yang gak modis itu, orang-orang yang begitu tuh di surga gak apa-apa. Di neraka mau fashionnya hebat, orang-orang yang jangan percaya saudara. Itu iklan, namanya iklan. Kalau namanya burger itu burger tuh segede itu ya di McD. Kayak asik gitu. Coba beli. Kecil, kelihatannya kayak modelnya. Enak banget ini burgernya. Sampai tumbuh gitu kayak asik gitu. Ada yang bisikin saya, iklan bu, aslinya mah kecil. Nah, setan itu pintar bikin iklan. Nanti kita party di sana, pesta-pesta, sukaria dengan orang-orang. Ngapain di surga? Isinya cuma putih-putih, penyembahan. Haleluya, haleluya. Setelah saudara tahu bahwa surga tidak seperti itu, baru enggak, kita bisa terbang. Seperti saya nanti. Kalau nggak kebagian jatah di bumi ini ke Papua Barat, maka nanti di langit dan bumi yang baru saya akan terbang ke Papua Barat. Saya mau terbang ke Jepang, katanya bagus-bagus. Saya tinggal terbang, Tuhan, saya mau ke Jepang. Ke Jepang, ke Korea. Wah, model-model di Korea, wah segala macam. Saya nanti di surga akan menyendiri dan lihat pemandangan-pemandangan bagus di bukan surga, langit dan bumi yang baru. Jadi bukan putih-putih cuma nyanyi haleluya, haleluya 24 jam penyembahan di depan takhta putih. Bukan. Kita bisa bercanda dengan Tuhan. Kita bisa main sepak bola. Yang suka main bola, sepak bola lah di sana. Yang suka mancing-mancing di langit dan bumi yang baru. Yang suka sama anjing, pelihara anjing banyak-banyak, berbentuknya macam-macam dan lucu-lucu. Jadi di surga ada kesukaan luar biasa, langit dan bumi yang baru. Tapi neraka, oh tidak. Jangan bilang di situ ada party, sukaria, tidak. Neraka menjadi tempat dari orang-orang secara fisik dan emosional hancur lebur. Hancur secara fisik, secara emosi hancur lebur. Tidak ada gairah, tidak ada energi untuk bilang, hei shalom, apa kabar? Gak ada. Kita gak bisa mikir orang lagi. Di situ orang meraung dalam kesedihan. Kita kalau bisa teriak lebih capek lagi, lebih kenceng untuk penderitaan kita. Tidak, kita gak bisa terhubung dengan orang lain. Terpisah. Itu penderitaan relasional.
Bill Hybels menulis, di dalam neraka setiap orang akan terkurung di dalam penderitaan dan kesedihannya sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk meringankan penderitaan orang lain. Kalau ada pemikiran semacam itu hanya tinggal kenangan belaka. Jadi kalau hari ini ada orang bilang gini, bisa gak tolong saya temenin 2 jam aja, lakukanlah. Kalau hari ini ada orang bilang, bisa gak tolongin saya gak tahu ini caranya bagaimana ya, lakukanlah, tolonglah. Karena di surga kita gak bisa nolong orang, karena kita sendiri butuh ditolong dan tidak ada pertolongan. Dan yang keempat, penderitaan secara spiritual. Yang pertama tadi apa? Emosional. Yang kedua, fisik atau badani. Yang ketiga, relasional. Yang keempat, spiritual. Saudara-saudara, penderitaan ini adalah tempat di mana seorang mengalami penderitaan rohani. Ini sisi yang paling kelam dan paling sulit dilukiskan di neraka. Tidak ada sukacita, tidak ada orang senyum aja tidak ada, apalagi tawa, tidak ada. Tidak ada damai, diam tapi damai, tenang, tidak ada. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada pengharapan, oh besok akan jauh lebih baik, tidak ada. Tidak ada kasih, tidak ada ketenangan, tidak ada. Hari ini mereka yang melakukan kejahatan dan dikurung di penjara-penjara yang paling buruk di dunia sekalipun masih bisa menikmati anugerah Tuhan, karena Tuhan masih menahan, membatasi penderitaan mereka. Mereka yang berada di sel-sel buruk, mereka masih bisa ketok dinding sel, dan di sebelah sana ada ketokan balasan. Mereka bisa berdiri di kamar-kamar mereka atau duduk, lalu mereka bersiul, lalu di sana ada yang bersiul, di situ ada yang bersiul, dan mereka bisa merangkai siulan menjadi lagu, walau mungkin lagu kesedihan. Orang-orang yang ada di penjara yang paling gelap, paling buruk di dalam dunia ini, mereka masih bisa mendengar bunyi tok tok tok, kode rahasia yang bertanya, apa kabarmu hari ini? Lalu dibalas dengan ketokan berikutnya, baik. Ada kode-kode tertentu di penjara untuk orang-orang yang menderita sedemikian rupa, masih menerima anugerah, masih menerima kebaikan, tetapi di neraka tidak ada. Kasih karunia Tuhan dan hadirat yang penuh dengan kasih masih memungkinkan kita melihat sisi-sisi yang indah di dalam dunia ini. Saudara yang saat ini benar-benar sedang mengalami penderitaan, lihatlah orang yang di bawahmu, yang tidak punya apa-apa, yang cuma tinggal di emperan jalan. Maka kau berkata, saya masih lebih beruntung daripada dia. Saudara-saudara, tapi di neraka semuanya berbeda. Tidak ada hadirat Allah, yang ada adalah murkanya. Dan penulis Injil Matius menggambarkan secara kiasan dengan kata kegelapan yang paling gelap. Saudara-saudara, satu-satunya orang yang pernah mengalami kegelapan yang paling gelap adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia tersiksa di dalam tubuh fisiknya, hancur lebur, dia tersalib di atas kayu salib, lalu dia melihat Allah meninggalkannya. Dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Itulah kegelapan yang paling gelap. Dosa seluruh dunia membelenggu dia, sehingga Yesus yang matanya penuh dengan kekudusan, penuh dengan kasih, yang penuh dengan terang kemuliaan, sekarang hanya melihat gelap, dan kegelapan. Itulah dosa. Itu kegelapan yang paling mengerikan. Ketika dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani, jangan tinggalkan
Saudara-saudara, Tuhan berkata, aku telah menanggung semuanya untukmu. Dia menerima semua siksaan di neraka, secara fisik, secara emosi. Hubungannya dengan Allah terpisah, hubungannya dengan semua terpisah. Itu penderitaan yang paling mengerikan. Dan Tuhan berkata, aku menerima dan menanggung semua ini, supaya engkau tidak mengalami neraka itu. Satu-satunya orang yang pernah mengalami kengerian neraka, dengan satu alasan, agar kita tidak mengalami kengerian neraka. Tuhan berkata, aku telah menanggungnya untukmu. Jadi bersyukurlah untuk kasih karunia Tuhan. Kegelapan yang paling dalam menunjuk kepada keadaan di mana terdapat kekacauan dan kebingungan yang sempurna. Saudara pernah mengalami kacau dan bingung, tapi masih bisa WA orang, masih bisa telepon orang, masih bisa tolong doakan bu saya, masih bisa kontak sana dan sini. Tapi itu kebingungan yang sempurna, kekacauan yang sempurna, dan keadaan tanpa harapan. Sebuah keadaan yang mengerikan, luar biasa mengerikan. Jika neraka itu ada, tempat itu untuk siapa? Di dalam firman Tuhan dikatakan, setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu. Dan baca selanjutnya saudara-saudara. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Tidak bisa mereka bilang gini, ini ikan tidak baik, ini ikan hancur, ini ikan sudah bangke. Lalu bilang, kita renovasi ya, kita perbaiki ya, kita akal-akalin supaya bagus, lalu masukkan ke tempat yang lain. Tidak bisa. Lalu demikian juga pada akhir zaman. Baca selanjutnya. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkannya. Di sanalah akan terdapat tapak dan retakan gigi. Lalu dicampakkannya orang jahat ini dalam dapur api yang ada ratapan dan kertak gigi. Jadi saudara-saudara, tempat itu disediakan untuk ikan tidak baik istilahnya, tapi itu gambaran tentang orang jahat. Jadi orang jahat itu seperti apa? Mari kita persamakan persepsinya. Orang jahat itu seperti apa? Bisa begini masalahnya. Saya menganggap Nathan ini jahat, tapi bagi Ios Nathan ini baik. Saudara mengerti? Saya bisa menganggap Pak Philip jahat, tetapi bagi Pak Chandra, Pak Philip itu baik. Bagaimana kita bisa menilai seseorang jahat? Kadang karena perasaan kita. Kalau kita baik ya baik dengan orang itu, walaupun orang bilang dia jahat, kita akan bilang, oh kamu gak mau lihat, dia sebenarnya orangnya baik loh. Walaupun kelakuannya gitu, tapi baik loh. Kita harus persamakan dulu, apa maksud orang jahat yang masuk di dalam neraka. Matius 16 ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Angkatlah yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka. Saudara-saudara, orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, mereka telah melihat Tuhan memberi tanda. Orang bisu bisa bicara, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa jalan, orang yang mati bisa bangkit. Itu tanda-tanda yang luar biasa yang tidak pernah mereka dapatkan dari orang-orang sebelumnya. Dan mereka melihat seorang anak tukang kayu yang tidak berpendidikan bisa bicara tentang kata-kata yang begitu luar
luar biasa tentang Allah dan kerajaan Tuhan, tentang apa yang pernah dinubuatkan oleh nabi-nabi, tentang sejarah Israel dengan begitu komplit. Gak masuk di akal mereka. Itu tanda. Tuhan sudah memberikan tanda bahwa dialah Mesias, tapi mereka bilang, kami masih butuh tanda. Tuhan bilang, tanda apa lagi? Tidak ada tanda kecuali satu, yaitu tanda Nabi Yunus. Apa maksudnya tanda Nabi Yunus? Nabi Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari, dan setelah itu dia keluar, dia pergi ke Niniwe, dan dia berseru, bertobatlah, bertobatlah engkau dari semua dosa dan kesalahanmu. Jika engkau tidak bertobat, maka Allah akan menghukummu, menghukum seluruh kota ini. Maka merataplah mereka untuk bertobat. Jadi tanda Yunus adalah tanda tentang Kristus yang mati 3 hari kemudian dibangkitkan. Dan setelah dia bangkit, maka dia berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Siapa yang mau bertobat, maka dia mendapatkan hidup yang kekal. Yang tidak mau bertobat akan mendapatkan siksaan di neraka. Itu tanda Nabi Yunus tentang Kristus yang mati di atas kayu salib dan dibangkitkan. Tuhan bilang, gak ada tanda lain lagi. Semua sudah kamu lihat, kamu sudah lihat, kamu alami. Hanya ada satu tanda, Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan tanda itu adalah tanda yang paling sempurna. Kalau mereka menolak keselamatan, mereka abaikan. Jadi orang jahat adalah mereka yang menolak pribadi dan karya Yesus Kristus. Orang jahat adalah mereka yang menolak pribadi dan karya Yesus Kristus. Orang jahat adalah mereka yang menolak pribadi dan karya Yesus Kristus. Mereka yang menolak pribadi, seperti orang Farisi, orang ahli Taurat. Mereka tolak pribadinya. Pribadi Tuhan Yesus, mereka tolak. Dan karya Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan bicara dalam hati mereka. Sudah ada tanda begini, tanda begitu, tanda begitu. Itu memang benar-benar Mesias. Enggak. Saya nggak mau dengar. Bukan Mesias dia mau. Bukan. Nah itu. Mereka menolak karya Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Mereka lah orang jahat. Lalu kita lihat lagi orang jahat yang berikutnya. Dari Matius 7 ayat 21 dan 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, saya mau tegas bicara kepada saudara-saudara, jangan cari mujizat. Karena di akhir zaman di kitab Wahyu, Tuhan mengatakan patung akan bisa bicara. Artinya, saudara akan lihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau saudara cuma kejar mujizat, saudara kejar membuat mujizat, maka kita akan sibuk dengan orang kita bisa melihat, dia begini, begini. Kita lupa kepada Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Ketika kita tetap buta, apakah kita tetap menyembah Tuhan? Orang lain disembuhkan, saya tidak. Apakah kita akan terus mencari siapa yang bisa menyembuhkan saya? Siapa yang bisa menyembuhkan saya? Tuhan berkata di akhir zaman akan banyak penyesat yang berkata, aku bisa lakukan mujizat. Bisa. Memang di akhir zaman ini akan terjadi mujizat luar biasa, karya-karya Tuhan. Kenapa? Karena akhir zaman Tuhan curahkan rohnya supaya orang bertobat. Ada orang-orang yang menerima mujizat, terima Tuhan Yesus. Terima mujizat, terima Tuhan Yesus. Ada orang-orang kejar mujizat terus dan disesatkan. Yang mau tanya, setan bisa bikin mujizat gak? Bisa.
Dan firman Tuhan berkata dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dari buahnya kamu mengenal dia. Buah kehidupannya. Jadi saudara-saudara, sekalipun tidak ada mujizat yang kamu alami, mujizat yang paling utama adalah kita menjadi anak Allah dan memiliki pengharapan di dalam kerajaan yang baru di dalam Kristus Tuhan. Itu mujizat yang paling besar dari semua mujizat. Makanya Tuhan berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu Tuhan, aku mengadakan mujizat demi namamu. Tuhan berkata, tidak, aku tidak kenal kamu. Jadi mereka yang jahat adalah, sama-sama baca, mereka yang menunjukkan buah kehidupan yang tidak sepadan dengan pengakuan iman mereka. Saudara-saudara, sekali lagi, mereka yang jahat adalah mereka yang menunjukkan buah kehidupan yang tidak sepadan dengan pengakuan iman mereka. Mereka bilang, saya anak Tuhan, tapi kelakuannya kayak anak setan. Saya ada di dalam terang, tetapi kalau hidup di dalam kegelapan, bola ilah, semua dikerjain. Orang-orang jahat adalah orang yang hidupnya tidak sepadan dengan pengakuan mereka tentang Tuhan. Jadi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi orang-orang jahat adalah, yaitu 1, mereka yang menolak pribadi dan karya Tuhan Yesus. 2, mereka yang menunjukkan buah kehidupan yang tidak sepadan dengan pengakuan iman mereka. Berhenti dulu di sini, tarik nafas dan bilang, Tuhan, saya sedang berperang, saya punya kelemahan, saya punya dosa. Saya tahu hidup saya saat ini sedang berjuang, tapi saya harus menang, menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang belum percaya, bertobatlah dan terimalah karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain menuju kepada surga, kepada kekekalan di dalam Dia. Tidak ada jalan lain selain hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mau tetap pakai apapun saudara, pakai jas kah? Tidak menentukan bagaimana saudara berdoa. Mau pakai pakaian semua tertutupkah? Tidak menentukan bagaimana saudara berdoa. Yang penting Tuhan mendengar. Apakah engkau berkata, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah saudara berdoa dengan berdiri mengangkat tangan? Ataukah berdoa sampai berlutut dan melakukan sujud-sujud tertentu? Tidak masalah. Yang penting apakah hatimu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi semua yang sudah diselamatkan, bersyukurlah untuk anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Kalau saudara sekarang berdiri sebagai orang tua, beban anak-anak ini, anak-anak kita, apakah mereka juga sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat? Kalau saudara berdiri sebagai anak, lihat orang tuamu, apakah mereka sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lihat saudaramu, lihat. Jika belum, menangislah untuk mereka. Bagi orang yang percaya, jangan hidup asal-asalan. Bertobatlah, hiduplah sepadan dengan sebutanmu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Dan gereja Tuhan ada misi yang belum selesai, yaitu jiwa-jiwa
yang belum diselamatkan. Satu saat mungkin telinga kita akan mendengar ada sebuah jurang pemisah. Lalu ada momen ketika di penghakiman itu kita melihat di neraka orang-orang yang kita kenal. Dan seperti gambaran Lazarus dan Neus. Lazarus di pangkuan Abraham, Neus di neraka. Neus melihat Lazarus. Lalu temanmu berteriak dan memanggil namamu. Lisa, sekarang saya ada di sini. Kemana kamu? Kenapa kamu tidak beritahukan dulu bahwa ada Yesus? Jika saudara punya sahabat 10 orang berada di neraka itu, maka 10-10-nya akan berteriak kepada saudara, Lazarus. Dan Tuhan berkata, aku akan minta pertanggungjawaban di atasmu. Keselamatan di dalam Tuhan, kita akan tetap selamat. Tetapi Tuhan berkata, aku minta pertanggungjawaban. Saya memberi waktu denganmu untuk berteman dengan 10 teman-temanmu selama 2 tahun. Dan apa yang kamu lakukan? Selalu saya bilang kepada saudara, peristiwa yang tidak pernah saya lupakan. Ketika saya punya teman terbakar, dibakar sama bapaknya, cacat. Gak ada teman-teman yang mau bergaul dengan dia. Dia menderita sekali karena malu dengan cacatnya. Dia suka berdiri di pagar. Dia panggil nama saya, Lus, aku ikut ke gereja. Aku ikut ke gereja. Saya malu bawa dia ke gereja. Orang cacat begitu bawa ke gereja, malu. Saya masih remaja, malu bawa cowok cacat ke gereja. Nanti diomongin orang. Setelah itu, beberapa waktu kemudian, saya dengar dia mati bunuh diri dengan menghancurkan kepalanya di dinding rumahnya. Dan satu hal saya tahu, Allah nanti di dalam pengadilan akan minta pertanggungjawabannya kepada saya. Itu sudah jelas. Dan saya tidak tahu bagaimana saya harus menjawabnya di hadapan Allah. Ketika di neraka saya melihat dia sedang berteriak memanggil saya, Lucy, aku pernah minta ke gereja, kamu gak mau aja. Dan itu teriakan yang menakutkan. Satu kali kejadian itu cukup buat saya untuk mengajari sampai saat ini, terus memberitakan Injil untuk orang-orang supaya mereka jangan masuk dalam neraka. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, mati kita duduk diam di hadapan Tuhan saat ini, menundukkan kepala, maksud saya, menundukkan kepala, dan berkata, Roh Kudus, terima kasih jika saya hidup sampai saat ini adalah anugerah. Waktu akan berjalan begitu cepat. Bahkan kita tidak sadar jika kekekalan itu tiba-tiba tiba di satu waktu ketika nafas kita berhenti dan dada kita berhenti untuk berdetak. Itulah waktu kita. Dan kita tidak bisa kembali lagi mengulang apa yang pernah terjadi.
Saudara-saudara yang kekasih, kekekalan di dalam neraka itu ada. Oleh sebab itu mari kita bersyukur karena kita telah diselamatkan. Dan jangan hidup asal-asalan. Jangan hidup bermain-main dengan Tuhan. Hiduplah, perbaiki perilaku, cara berpikir, perkataan kita, sehingga ketika bunyi sangkakala itu terdengar, Allah sedang mendapati kita sedang beriman kepadanya. Dan hari ini sekaligus ingat, di neraka kita akan harus mempertanggungjawabkan saudara, keluarga, orang-orang yang dulu pernah dekat dengan kita tetapi kita tidak pernah memberitakan tentang Tuhan. Hari ini kita harus mengambil posisi di hadapan Tuhan dan berkata, maafkan, ampuni saya Tuhan. Saya mengabaikan orang-orang yang saya kasihi. Ampuni saya Tuhan. Hari ini saya mau serius dengan Engkau. Saya mau serius dengan hidup saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Dia serius untuk dua hal. Jangan bermain-main dengan iman kita. Jangan hidup asal-asalan. Karena ketika waktunya selesai, kita harus mempertanggungjawabkan. Dan hanya ada dua tempat. Di dalam kemuliaan atau di dalam kegelapan. Jika hari ini saudara berkata, Tuhan, saya hanya menjadi orang Kristen untuk terus belajar, mengisi,
mendengar tetapi bukan melakukan. Hari ini saudara berkata, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, dari semua yang salah, dari cakap kotor, dari pikiran-pikiran yang salah, dari perilaku yang tidak menjadi berkat. Ampuni saya Tuhan. Jika saudara orang yang angkat tangan di hadapan Tuhan, haleluya Yesus. Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir saat ini untuk setiap tangan yang terangkat. Roh Kudus, tolong kami untuk kami tetap setia, kami tetap taat kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami. Dan saat ini masing-masing saudara mulai berdoa di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, bebaskan saya dari dosa ini. Lepaskan saya dari dosa dan kelemahan saya ini. Bebaskan saya Tuhan. Saya tidak mau main-main dengan iman saya. Saya benar-benar mau menjadi pengikut Tuhan. Saya mau benar-benar menjadi pengikut-Mu. Saudara-saudara mulai berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus ini kami Bapa yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kehidupan iman kami bermain-main dan asal-asalan. Kami mengikuti arus, di mana arus itu jahat kami menjadi jahat, arus itu baik kami menjadi baik. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami hanya hidup berdasarkan mood. Ketika mood mengikut Tuhan enak, maka saya mengikut Tuhan. Ketika mood saya lagi tidak enak, saya meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Tolong kami menyadari sungguh bahwa Engkau ada. Tolong kami menyadari sungguh bahwa Engkau hidup dan begitu dekat dengan kami. Tapi kami mengabaikan Engkau, sibuk dengan pikiran-pikiran kami, sibuk dengan perasaan-perasaan kami yang salah. Sementara Engkau berseru di hadapan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini Roh Kudus kami minta Engkau Tuhan akan membimbing kami. Oleh Roh-Mu kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup di dalam zaman yang berat ini Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Engkau. Dengan pertolongan-Mu kami tidak akan meninggalkan Engkau. Engkau yang akan mengurapi kami, menolong kami untuk taat dan setia sampai akhir. Saat ini saudara-saudara, jika ada di antara saudara-saudara yang bergumul, buat teman-teman, buat rekan, buat keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, dan hari ini saudara berkata, Tuhan, saya tidak mau mereka binasa di dalam kekekalan neraka. Kalau saudara orangnya dan memiliki orang-orang tersebut dalam hatimu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan berkata Dia sendiri tidak menghendaki satu jiwa binasa. Dia sendiri tidak menghendaki. Dia telah mengalami neraka dan itu amat mengerikan. Dia telah melakukannya bagi kita, dan Dia juga melakukannya bagi keluarga kita dan saudara-saudara kita. Dan hari ini kita membawa nama mereka di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat orang-orang, buat keluarga kami yang saat ini belum mengenal Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Saudara mulai sebutkan nama mereka. Sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus dalam doa saudara. Sebutkan. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam semua oikos yang tadi doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mereka yang masih keras hati, mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan.
Kami berdoa menyerahkan orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan Tuhan. Saudara, mari tirukan doa saya. Tuhan Yesus, saya rindu semua orang akan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa, tidak ada satupun yang luput dari kasih karunia Allah. Semua nama yang Tuhan taruh di hati saya, di pikiran saya, dalam nama Tuhan Yesus, karya Roh Kudus bekerja atas mereka, sehingga mereka siap untuk menerima berita Injil. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan hujan pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan hujan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan hujan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau hidup sia-sia Bapa. Kami tidak mau bermain-main dengan Engkau. Dan kami berdoa buat orang-orang yang saat ini belum menerima Tuhan. Mereka kami imani akan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara saya kekasih. Anak-anak youth, mana tangannya anak-anak youth? Oke, maju ke depan. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami dari Youth akan mempersembahkan sebuah pujian, kiranya dapat berkati kita semua. Shalom.
depan siapa Om? KP apa KW nih? KP. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami keluarga besar TSDA Karismata mengucapkan selamat datang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan, amin. Kami juga mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kami mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga kesehatan. Kemanapun kita pergi dan berada, harus menggunakan masker, terus mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga kita menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa nanti pada hari Jumat kita ada menara doa di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama dengan kami. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan, boleh maju ke depan. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami percaya Engkau menjadi Tuhan yang sangat besar, teramat besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih karunia yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini kesempatan yang Engkau beri dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Seperti yang firman Tuhan katakan, Paulus katakan bahwa kami harus belajar memberi dengan kerelaan dan juga sukacita. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau praktekkan kebenaran firman Tuhan itu. Kami mau belajar memberi dengan kerelaan dan penuh sukacita. Tuhan akan memberkati apapun yang ada di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak istri kami. Engkau akan berkati semuanya. Pelayanan kami Engkau akan berkati semuanya, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Hidupku, mana perbuatanmu.
kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Engkau akan turunkan dan berikan kemuliaan itu kepada kami umat Tuhan. Siapapun diri kami mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Pengagungan hanya bagimu Tuhan. Engkau dipuji, disanjung dan diagungkan atas semua suku, bangsa dan bahasa. Kami adalah umat Tuhan, pilihan Tuhan. Kami mendapatkan kemuliaan dari Tuhan karena kami adalah anak-anak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kepemimpinanmu dalam hidup kami. Jadilah berkat-berkat-Mu Tuhan atas segala kehidupan kami, segala usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, seluruh mata pencarian kami, dan apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami menjadi naik, tidak menjadi turun. Keluar masuknya dari manapun kami diberkati oleh Tuhan. Perjalanan kami akan diberkati oleh Tuhan dan akan beruntung ketika kami merenungkan firman-Mu dan kami bergantung dan menaruh harapan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha kaya. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam ruang dan waktu. Engkau yang tidak pernah terbatas dalam musim dan waktu. Walaupun saat ini sedang musim pandemi, tetapi berkat Tuhan selalu ada untuk kami. Tidak pernah terlambat Engkau memberkati kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena perkenanan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kami dikasih oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Mari Tuhan, Engkau berserta dengan kami. Ketika kami pulang, Engkau berserta dengan kami. Mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan sampai hari Minggu, Engkau tetap bersama dengan kami. Setiap musim, setiap saat, setiap waktu, dari sekarang dan untuk selama-lamanya, Engkau beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena kami berharga di mata Tuhan. Betapa mulianya Engkau bagi kami. Kami puji, kami puja, kami sembah Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Dan Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu siang ini dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat yang selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita untuk kami tinggal bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Dalam kemuliaan, hormat, pujian bagimu. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya.